Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya sehat semuanya, bukan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kenikmatan oleh Allah. Masih anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menjaring berkah Allah dengan berdoa, mudah-mudahan menjadi kekuatan kita untuk selalu sehat, kuat, dan berkah apa yang kita dapatkan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, yang akan kita pelajari hari ini, tema kita adalah isi kandungan surat Al-Ma'un. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar surat Al-Ma'un, sudah belajar menulis, belajar membaca, dan belajar menghafal. Untuk kali ini tema pelajarannya adalah isi kandungan surat Al-Ma'un, yang mana surat Al-Ma'un itu ada mengandung beberapa isi atau makna yang terkandung di dalamnya. Ayat pertama berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Isi kandungan yang pertama adalah terdapat pada ayat yang kedua, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama, katanya Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu pertanyaan Allah yang tidak perlu kita jawab, tetapi perlu kita sikapi. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jawabannya mulai dari ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bukan berarti melakukan kekerasan fisik saja, namun juga tidak merawat, tidak mengasuh, tidak memperhatikan, tidak memberikan pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya juga termasuk menghardik anak yatim. Untuk itu apabila ada di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar rumah kita ada anak yatim, maka kita sebaiknya memberikan perawatan. Karena janji Nabi Muhammad yang telah disampaikan kepada kita bahwa orang yang mau merawat dan mengasuh anak yatim nanti akan bertempat tinggal di surga bersama berdampingan Rasulullah. Sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Katanya Rasulullah, aku dan orang yang merawat anak yatim bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, hidup berdampingan di surga nanti. Amin. Kemudian ciri orang yang mendustakan agama yang kedua, yaitu tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apabila di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita ada orang miskin, ada orang yang hidupnya lebih di bawah kita ekonominya, duafa dan sebagainya, maka kita seyogyanya dan kita dianjurkan untuk memberi makan mereka, menganjurkan untuk memberi makan mereka. Bagaimanapun, kalau kita punya kelebihan rezeki harus disedekahkan, karena bukan harta kita, bukan semua milik kita. Artinya sebagian milik mereka, 2,5% kita harus keluarkan, kita bagikan kepada orang yang membutuhkan, supaya kita tidak dicap oleh Allah orang yang mendustakan agama. Kemudian ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang ketiga, yaitu lalai dalam sholatnya. Lalai berarti tidak melaksanakan sholat, enggan melaksanakan sholat, mengundur-undur waktu sholat, sholat tidak tepat pada waktunya. Itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Ini harus dilanjutkan ayat ini, tidak boleh putus hanya sampai di situ. Namun ada terusannya. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu bagaimana orang yang sholat itu dikatakan dosa, lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak menepati sholat pada waktunya, melaksanakan sholat, sudah tahu dan dengar suara adzan, masuk waktu sholat, malah mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu sholat. Itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang keempat,
Orang yang ciri-ciri orang yang mendustakan agamanya itu berbuat riya. Riya artinya berbuat sesuatu, beribadah hanya ingin diperlihatkan kepada orang lain, kepengen dipuji, kepengen disanjung dan sebagainya, tidak lillahi ta'ala, tidak hanya mengharap ridho Allah. Itu termasuk perbuatan riya. Maka harus kita jauhkan, karena Allah tidak senang pada orang yang berbuat riya. Kemudian ciri-ciri orang yang merusakan agama nomor 5, yaitu orang yang tidak mau memberikan sesuatu dengan barang yang berguna. Sedikit nilainya tetapi besar bagi mereka, bagi orang yang membutuhkan. Maka dari itu apabila ada kelebihan rezeki, kelebihan sesuatu yang ada pada diri kita, maka kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena pada hakikatnya rezeki kita bukan milik kita semuanya, namun 2,5% untuk mereka. Zakat, infak, dan sedekah. Karena itu semuanya anjuran agama supaya kita tidak dicap oleh Allah orang yang mendustakan agama. Anak sekalian yang sangat saya cintai, itulah rangkuman yang terdapat pada surat Al-Maun. Bisa kita simpulkan, yang pertama, orang yang mendustakan agama yaitu orang yang merenggut anak yatim. Kedua, tidak memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat riya. Kemudian yang kelima, yaitu tidak memberikan sesuatu dengan barang yang berguna pada orang lain. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, itu tadi pelajaran yang kita berikan pada hari ini. Mudah-mudahan dan semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan bisa untuk bekal kita hidup dunia dan hidup di akhirat nanti. Amin. Marilah anak-anak, sebelum kita pungkasi pelajaran ini, kita sebaiknya berdoa kepada Allah, bermunajat. Semoga kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Bapak Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.